Selamat pagi para tuci dan tria terkasih. Selamat datang pada kebaktian online Minggu 31 Mei 2020. Sebelum kita memulai kebaktian pada hari ini, terimalah salam peneguhan iman kita hanya oleh kebajikan Tien Tuhan berkenan. Woi tak tong Tien. Sancai. Perkenalkan, nama saya Shanti Hanwijaya Cokro. Saya akan menjadi pembawa acara pada kebaktian online suci hari ini. Marilah kita buka kebaktian hari ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Josan Anuraga Taniwijaya dengan pendamping kanan Tocin Haris dan pendamping kiri Tocin Sukito.
点是我现有意的。天父的母，太祖宗，太祖母，五代深渊，保佑平安，自在致富，有求必应。望见上帝一眼谅我，义和众王，精神万法，尽谢天恩三在。Kehadirat Dian, Tuhan yang Maha Besar, di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan yang luhur mulia, Ta Cheng Zhiseng Kong Zhi, dipermuliakanlah. Semoga berolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk menjunjung tinggi kebenaran dan menjalankan kebajikan. Puji dan syukur kami naikkan saat ini. Diperkenankan kami bersama berhimpun melaksanakan kebaktian suci ini. Kiranya kebaktian yang kami laksanakan ini adalah di dalam rahmat dan ridho Dia. Bolehlah mengetuk rohani kami dan meneguhkan iman, satya kepada firman Dia, hidup selaras dengan watak sejati, menempuh jalan suci, mengemilangkan dan mengamalkan kebajikan yang boleh menurunkan berkat sentosa atas kehidupan yang kini dan selama-lamanya. Kami yakin hanya kebajikan Dia berkenan, dan itulah yang wajib kami miliki satu-satunya. Kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami dimanapun mereka berada saat ini. Kepada mereka, kiranya Dia berkenan senantiasa merahmati dan membimbing, sehingga mereka mampu mengatasi dan menunaikan tugas, kewajiban, dan tantangan hidup masing-masing. Yang sakit, berolehlah kesembuhan dan kepulihan kesehatan, sehingga pada kesempatan lain dapat kembali beraktivitas sebagaimana sedia kala. Dipermuliakanlah. Dengan setulus hati kami bersujud, dengan sepenuh kebajikan di dalam hati. Dipermuliakanlah. Sembah sujud kehadirat Huang Dian, semoga jauhlah kami dari segala kelemahan, dari keluh kerutu kepada Dian, dari sesal penyalahan kepada sesama. Dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman, yakin Dian senantiasa penilik, pembimbing, dan penyerta kehidupan ini. Maha besar Tian Khalik semesta alam, senantiasa melindungi kebajikan. Huang Yi Sang Ti, Wei Dian You De, San Zai.
Pak Cheng Chen Kue. 8 pengakuan iman. Cheng Xin Huang Tian. Sepenuh iman percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cheng Zhuan Jie De. Sepenuh iman menjunjung kebajikan. Cheng Li Mingming. Sepenuh iman menegakkan firman gemilang. Cheng Zhi Gui Shen. Sepenuh iman menyadari adanya nyawa dan roh. Cheng Yang Xiao Si. Sepenuh iman memupuk cita berbakti. Cheng Shun Mu Tuo. Sepenuh iman mengikuti kenta rohani Nabi Gongzi. Cheng Qin Jing Su. Sepenuh iman memuliakan kitab Sisu dan Wu-Jing. Cheng Xing Da Dao. Sepenuh iman menempuh jalan suci. Sanjay. Kita Dongtian. Marilah kita menyanyikan lagu Sinar Pancaran. Marilah kita dengarkan renungan suci yang akan dibawakan oleh Tujin Hadiwijaya Cokro. Selamat pagi para tuji dan tuja yang terkasih. Terimalah salam perdukungan iman kita hanya oleh kebajikan Tian berkenan. Wei tak tong Tian.
Sancai. Renungan suci pada kebaktian kali ini diambil di Sabda Suci jilid 7 pasal yang ketiga. Nabi bersabda, "Kebajikan tidak dibina, pelajaran tidak diperbincangkan, mendengar kebenaran tidak dapat melaksanakan, dan terhadap hal-hal yang buruk tidak dapat memperbaiki. Inilah yang selalu menyedihkan hatiku." Lalu dilanjut pada Sabda Suci jilid yang ke-9 pasal yang ke-27 ayat 2 dan ketiga. Di dalam kitab Sanjak tertulis, "Tanpa iri, tanpa tamak, siapakah tidak akan berbuat baik?" Mendengar itu Cilu sepanjang hari menghafalkan Sanjak itu. Nabi bersabda, "Kalau hanya ingat begitu saja perbuatan baik apa yang sudah dilakukan." Demikian renungan suci pada hari ini. Terimalah kembali salam peneguhan iman kita hanya oleh kebajikan Tian berkenan. Wei tak tung Tian. Sancai. Marilah kita nyanyikan lagu pujian memahami sesama. Kuncu itu selalu membina diri sepanjang hidupnya. Dengan membina diri itulah dia kan memahami manusia. Hanyalah dengan memahami sesama akanlah mampu mengatur dunia. Dengan semangat jika mengabdi negara serta membina keluarga. Nabi Kongcu ajarkan cinta kasih untuk menyempurnakan kemanusiaan sebagai kodrat kita yang difirmankan oleh Dia. Pada kebaktian suci hari ini, khotbah akan dibawakan oleh Josen Anuraga Taniwijaya. Para Tojin yang budiman, puji syukur kepada Dien yang telah berkenan memberi kesempatan kepada kita hari ini untuk bisa melaksanakan ibadah. Sekalipun untuk saat ini ibadah yang kita laksanakan adalah secara online. Tetapi tentunya ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus melaksanakan ibadah di dalam kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Para Tojin yang budiman, kita bersyukur pula bahwa kita mengenal agama Kongcu yang akan memberikan bimbingan bagi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah Tojin, sebelum saya masuk lebih dalam tentang bimbingan dari Zhiseng Gongzi kepada umat manusia, terlebih dahulu terimalah salam peneguh iman kita bahwa hanya oleh kebajikan Tuhan berkenan. Wei te tung tian. Sancai. Tojin yang budiman, agama di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam agama Kongcu tidak hanya sekedar sembahyang, tidak hanya sekedar beribadah, tetapi lebih dari itu. Di dalam agama Kongcu ditekankan bahwa
yang namanya kehidupan beragama itu adalah bagaimana menjaga perilaku kita. Nah, penekanannya di sana tuh, Cip. Justru itu yang menjadi kekuatan kita. Karena pada akhirnya, kalau kita bicara sebagai umat beragama, adalah yang dilihat perilakunya. Bukan berapa kali kamu sehari pergi ke kelenteng. Bukan berapa kali Tojin berdoa setiap harinya. Bukan hanya itu, Tojin. Jadi yang dilihat adalah bagaimana perilaku kita sehari-hari. Nah, perilaku kita sehari-hari inilah yang menjadi kunci bagaimana kita menjalani kehidupan beragama kita sehari-hari. Tojin, banyak contoh di dalam kehidupan, banyak peristiwa di dalam kehidupan kita. Nggak jauh-jauh, di sekitar kita. Bagaimana perilaku kita nggak sesuai dengan apa yang telah dibimbingkan oleh agama kita. Gampang tuh, Jin. Yang paling banyak kita temui dalam keseharian kita. Contohnya adalah apa tuh, Jin? Sikap iri tuh, Jin. Paling gampang itu kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Gak jauh-jauh. Misalnya tuh, Jin. Ya. Ini biasanya, maaf, mungkin kita sering dengar cerita si ibu A iri ketika melihat tetangganya ya, beli mobil baru. Kemudian bilang sama bapaknya ketika sampai di rumah, Pak, itu loh Pak, lihat tetangga sebelah itu Pak, dia punya mobil baru loh Pak, mobilnya bagus, itu lebih mahal loh Pak dari mobil kita, masa kita kalah sih Pak? Betul nggak tuh, Jin? Kita sering temui seperti itu kan. Kalau anak muda lain lagi irinya tuh, Jin. Irinya adalah cemburu tuh, Jin. Iya. Bagaimana dia melihat ya temannya cowok ataupun cewek, ya kan, melihat kekasihnya dengan orang lain, dengan pemuda lain atau pemudi lain. Marah nggak kira-kira tuh? Marah. Kenapa? Itulah sifat iri. Itulah sifat cemburu tuh. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, iri adalah sikap kurang senang melihat kelebihan orang lain. Ya kan? Jadi makanya ketika orang lain lebih dari dirinya, dia masa gak terima. Dia merasa bahwa, wah ini, masa aku kalah? Iya kan? Ini yang kemudian memancing dia untuk melakukan hal yang tidak baik. Kemudian satu sifat lagi itu, Jin, tamak. Mirip-mirip sih itu, Jin. Tetapi di dalam bahasa Indonesia, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tamak memiliki pengertian adalah sikap selalu ingin beroleh banyak untuk diri sendiri. Sekali lagi, sikap selalu ingin beroleh banyak untuk diri sendiri. Artinya apa? Ini adalah sikap orang yang tidak pernah merasa puas di dalam hidupnya. Selalu kurang. Banyak nggak contohnya? Banyak tuh, Jin. Banyak contohnya. Saya baru saja membaca sebuah berita ya, tentang seorang pejabat di sebuah negara. Sebut saja negara X. Pejabat tersebut ketahuan ya, di dalam rumahnya menyimpan emas
batangan. Dojin, emas batangan. Jumlahnya nggak tanggung Dojinnya. Jumlahnya membuat kita terperangah. Berapa Dojin jumlahnya emas batangan yang disimpan oleh pejabat ini? Jumlahnya lebih dari 1 ton. Emas batangan jumlahnya lebih dari 1 ton. Kalau dirupiahkan katanya itu lebih dari 9 triliun. Sebuah angka yang fantastis. Dari mana dia bisa peroleh? Ini pertanyaannya. Ternyata bahwa kekayaannya itu diperoleh dari apa tuh Jin? Korupsi. Jadi tuh Jin, sikap iri dan tamak ini bisa membuat orang melakukan kegiatan atau perilaku yang tidak baik di dalam kehidupan. Tujin mau contoh lain banyak Tujin. Misalnya kalau kita bicara anak-anak atau pelajar Tujin. Karena dia merasa iri dengan temannya yang nilainya bagus, dia melakukan segala cara supaya nilainya juga tidak kalah dengan temannya. Ada orang pejabat yang sebetulnya sudah kaya tuh Jin. Namanya pejabat, ya artinya dia memiliki kedudukan yang cukup tinggi di dalam pekerjaannya. Masih juga kurang tuh Jin. Jika apa yang dilakukan korupsi sama seperti yang tadi saya ceritakan. Dan itu masih banyak yang terjadi sampai saat ini. Tuh Jin, apa yang kita ketahui tentang sikap iri dan tamak ini ternyata sudah menjadi pembicaraan lebih dari 2500 tahun yang lalu. Bahwa ternyata sikap ini sudah ada dari dahulu kala. Dan itu bisa kita coba baca bersama Tujin di dalam kitab sesu kita atau kitab suci kita pada bagian Sabda Suci. Pada pasal yang ke-27 terutama pada ayat yang kedua dan yang ketiga. Mari kita bersama baca Tujin. Tujin di rumah bisa bersama-sama kita membuka kitab suci kita, kitab sesu, dan kita mari bersama baca. Sabda Suci jilid yang ke-9, pasal yang ke-27. Di dalam kitab Sanja tertulis, tanpa iri, tanpa tamak, siapakah tidak akan berbuat baik? Saya ulang sekali lagi Dojin ya, supaya jelas. Di dalam kitab Sanja tertulis, tanpa iri, tanpa tamak, siapakah tidak akan berbuat baik? Kemudian ayat yang ketiga. Mendengar itu, Culo sepanjang hari menghafalkan Sanja itu. Nabi bersabda, kalau hanya begitu saja, perbuatan baik apa sudah dilakukan? Ayat ini menarik tuh jadi ya. Jadi bahwa ternyata sikap atau perilaku iri maupun tamak itu sudah menjadi bahan pembicaraan. Dan itu ditulis di dalam kitab Sanja tuh yang kemudian diketahui oleh Culo. Culo membaca Sanja itu, wah ini bagus. Tanpa iri, tanpa tamak, siapakah tidak akan berbuat baik? Bahwa artinya apa? Bahwa artinya kalau diri kita tidak diliputi perasaan iri dan tamak, maka kita akan terhindar dari perbuatan yang buruk. Culo yang tahu itu kemudian menghafal, membaca berulang kali dan berusaha menghafal ayat itu. Ketika Nabi Kongcu mendengar itu, Nabi Kongcu memberi komentar. Kalau hanya begitu saja, perbuatan baik apa sudah dilakukan?
Jin, sekali lagi tuh Jin, seperti saya ungkapkan di awal, bahwa agama tidak hanya sekedar cukup diketahui, bahwa agama itu tidak lepas dari apa tuh Jin? Perilaku. Jadi kalau kita ngomong kita beragama, kita memiliki agama, selesai? Enggak selesai. Agama itu adalah sebuah proses menjadikan diri kita dari hari ke hari menjadi lebih baik. Kalau hanya seperti yang disampaikan oleh Culo tadi, yang menghafal, nggak cukup jelas. Kenapa? Karena kita masih belum melakukan. Jadi kalau kita tahu iri itu perbuatan yang nggak baik, tamak itu perbuatan yang nggak baik, saya rasa semua orang tahu itu. Tetapi ternyata masih banyak juga orang yang melakukan kesalahan, orang yang melakukan perbuatan yang gak baik karena sifat atau perilaku itu. Betul gak tuh, Jin? Pasti kita, oh iya ya, jangan jauh-jauh, saya juga mungkin seperti itu. Suatu ketika pernah mengalami itu. Iri. Tapi kemudian yang penting adalah bagaimana kita kemudian bisa sadar bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik dan kita mau memperbaikinya. Tojin yang budiman. Mari kita jadikan kehidupan beragama kita tidak sekedar kehidupan yang berisi sembahyang, berdoa. Kita mungkin berkali-kali berdoa dalam sehari. Kita mungkin setiap minggu tidak luput, tidak pernah absen bersembahyang di kelenteng. Tetapi kita harus lebih dari itu, Tuji. Apa? Menjaga perilaku kita. Di dalam agama Gongju, kalau kita baca ya atau kita telaah tulisan Ciao atau agama, maka kita akan tahu, maka kita akan lebih paham. Ciao itu hurufnya, kalau kita perhatikan huruf kitabnya, itu terdiri dari huruf Lao, tua, Ce, anak, dan Wen, ajaran. Ya, jadi kalau kita rangkai, ya, huruf Ciao agama itu terdiri dari kata Lao, tua, dan Ce, anak. Itu membentuk satu huruf yang berarti Xiao, berbakti. Dan di sampingnya ada huruf Wen. Nanti Tojin bisa lihat di layar ya. Jadi Tojin, agama itu memiliki pengertian ajaran tentang perilaku berbakti. Sementara berbakti sendiri itu, kalau kita perhatikan hurufnya, terdiri dari huruf Lao, tua, dan Ce, anak. Ini menyiratkan bahwa Lao itu bisa mewakili yang lebih tua, bisa mewakili senioritas, bisa mewakili lebih kuat, lebih tinggi jabatannya, dan seterusnya. Sementara Ce atau anak bisa mewakili juga apa? Junioritas. Ya, jadi lebih muda. Kemudian bawahan. Kemudian bisa diartikan juga manusia, kalau itu misalnya terhadap Tuhan. Jadi di dalam berbakti, kedua pihak itu saling memuliakan, saling menghormati. Contohnya menghormati itu seperti ini. Jadi misalnya orang tua terhadap anaknya. Orang tua memberikan kasih sayang kepada anaknya, maka anak hormat kepada orang tua. Atau atasan memberikan perhatian terhadap bawahannya atau anak buahnya, maka bawahan
menunjukkan loyalitasnya kepada majikannya atau atasannya. Demikian pula dengan yang kita bahas pada kesempatan hari ini, di mana kita membahas tentang iri dan tamak. Sikap iri dan tamak ini menunjukkan bahwa seseorang merasa tidak puas terhadap orang lain, ya kan? Sehingga dia melakukan perilaku yang tidak baik. Tujin, dengan kita belajar dan memahami agama, maka kita ubah perilaku itu, Tujin. Dari sikap iri menjadi sikap yang lebih peduli. Tamak menjadikan kita lebih perhatian kepada orang lain. Kalau dulu kita cuma sekedar kumpulkan harta, mengumpulkan kekayaan, mari Tujin, pada kesempatan ini kita ubah sikap kita. Kita ubah perilaku kita untuk lebih memberikan perhatian kepada orang-orang di sekitar kita. Apalagi pada saat pandemi seperti sekarang ini. Maka kita luangkan, berikan waktu kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Berikan kalau kita berlebih harta, kekayaan kepada mereka yang membutuhkan. Inilah sikap berbakti kita wujudkan dalam tindakan. Tidak hanya sekedar kita hafalkan, tetapi benar-benar kita wujudkan di dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari. Tojin, sebagai penutup, saya akan bacakan sebuah ayat yang mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan kita semua untuk kita mampu melakukan perilaku yang lebih baik. Ayat saya ambil dari kitab Sabda Suci, jilid yang ke-7, pasal yang ke-3. Sabda Suci, jilid yang ke-7, pasal yang ke-3. Nabi bersabda, kebajikan tidak dibina, pelajaran tidak diperbincangkan, mendengar kebenaran tidak dapat melaksanakan, dan terhadap hal-hal yang buruk tidak dapat memperbaiki. Inilah yang selalu menyedihkan hatiku. Tojin, mari kita buat Nabi kita bangga. Mari kita buat Nabi kita senang dengan memperbaiki diri. Tidak sekedar kita menghafal, tidak sekedar kita tahu, tetapi kita benar-benar melaksanakan apa yang dibimbingkan Nabi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tojin senantiasa akan mengingatkan kita, yaitu hanya oleh kebajikan Tuhan berkenan. Weta Tongtian Sanjay. Demikianlah khotbah pada kebaktian suci Minggu pagi hari ini. Selanjutnya, marilah kita nyanyikan lagu Membina Diri. Dalam membina diri
selanjutnya, marilah kita nyanyikan lagu pujian Terpujilah Namamu. Terpujilah namamu, Gongcu nabiku mulia. Sabda suci sudah kau tabur di hati segenap umat. Dimanapun tumbuh dia melindung kesucian, watak asli kurnia Tuhan dalam insan. Warta-warta pada kebaktian minggu pagi hari ini adalah kebaktian akan dilaksanakan secara online atau daring. Jadi, sering-sering cek di website kami di www.bunmiao.or.id dan YouTube channel kami di Klenteng Bunbyo, Surabaya. Mari kita tutup kebaktian suci minggu pagi hari ini dengan iringan lagu Damai di Dunia dan Terima Kasihku. Berdiri kita semua di dalam sikap hati, menghadap altar Nabi Gongcu, Nabi penyedar hidup. Berdoalah bersama dengan hati yang suci kepada Tuhan yang Maha Esa, agar damai di dunia. Sembah dan sujud kehadirat Huang Tian yang telah berkenan menyertai kebaktian hari ini hingga dapat terselenggara dengan baik. Semoga berolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan ajaran Nabi di dalam cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila, bijaksana, dan dapat dipercaya dalam penghidupan ini. Maha besar Tian Khalik semesta alam senantiasa melindungi kebajikan. Huang Yi Sang Ti, Wei Tian You De. Sanjay. Terimalah ya Tuhanku sembah syukur ku benar.
Kita Tong Tien. Demikian kebaktian online Minggu hari ini. Terima kasih atas partisipasi para Tojin dan Toyo sekalian untuk mengikuti kebaktian pada Minggu pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk mengikuti anjuran dari pemerintah untuk physical distancing, jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, memakai masker saat harus keluar rumah, sering-sering cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, kurangi aktivitas di luar rumah. Jangan lupa olahraga dan makan makanan yang bergizi. Sebagai penutup, terimalah salam peneguhan iman kita bahwa oleh kebajikan Tien Tuhan berkenan. Wei tak tong Tien, Siancai.